Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas hidrogeologi lanjut. Di kelas ini diampu oleh saya Agus Ramdan dan juga oleh Profesor Lamuk Putasoid. Jadi kuliah ini merupakan kelanjutan dari kuliah sebelumnya, yaitu masih membahas mengenai pumping test. Jika di kuliah sebelumnya kita memanfaatkan data pumping test untuk mengetahui aquifer properties, yaitu storativitas dan transmisivitas, yang sering juga disebut sebagai aquifer test, maka pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan bagaimana memanfaatkan data pumping test untuk mengetahui well performance, ya. Jadi itu atau sering juga disebut sebagai well test, ya. Jadi data pumping test itu bisa kita gunakan juga untuk mengetahui apakah konstruksi sumur kita bagus atau tidak, dan juga debit optimum yang bisa kita ambil dari suatu sumur. Ya. Jadi ini mengingatkan lagi ke saudara bisa lihat di sini bahwa pumping test ini dibagi dua, aquifer test ini yang sudah kita diskusikan pada kesempatan sebelumnya, dan sekarang kita akan mendiskusikan well test atau well performance. Nah ini saudara perhatikan, ini saya rasa skematik yang cukup bagus. Apa sebenarnya yang terjadi dengan penurunan muka air tanah di sumur, ya. Jadi ini kalau saudara perhatikan di sini, penurunan muka air tanah di sumur itu bukan semata-mata diakibatkan oleh aquifer loss, jadi penurunan karena properties dari aquifer, ya, di sekitar sumur ini. Jadi ini sangat bagus sekali skematiknya, saya rasa, ya. Jadi kalau hanya akibat aquifer muka air tanah itu turun karena aquifer itu dieksploitasi, gitu ya, itu maka muka air tanah yang turun itu hanya segini, ya, di sekitar sumur. Ini yang kita sebut sebagai theoretical drawdown, gitu ya. Nah tapi sumur kita itu, gitu ya, itu penurunan muka air tanah itu bukan hanya dipengaruhi oleh aquifer properties di sumur kita itu. Jadi ada ini yang disebut sebagai kalau tadi itu aquifer loss, ya. Nah sekarang ada yang disebut sebagai well loss. Jadi penurunan muka air tanah di sumur itu bisa jauh lebih besar dari penurunan hanya akibat aquifer properties, karena material-material yang kita pasang di sekitar sumur, gitu ya. Nah ini well loss ini kita dibagi menjadi dua. Kalau saudara lihat ini ada yang linear well loss, jadi karena di sana misalnya ada gravel pack. Kalau gravel pack-nya cukup bagus, aliran di gravel pack masih linear juga, begitu ya, seperti itu, dan di screen itu masih linear. Itu yang kita sebut sebagai linear well loss, gitu ya. Jadi itu masih ditolerir, gitu ya, bahwa penurunan muka air tanah lebih besar karena ada aliran melalui gravel pack, melalui screen, sepanjang aliran tersebut masih linear, gitu ya. Nah tapi sayangnya bukan hanya linear yang terjadi itu, ya. Nah ini kalau sumurnya misalnya konstruksinya kurang bagus, kita bisa punya non-linear well loss yang cukup besar, gitu ya. Jadi ada tadi well loss itu ada linear, kemudian ada non-linear. Nah kalau sumurnya konstruksinya tidak cukup bagus, ini yang non-linearnya bisa sangat besar. Non-linear ini artinya alirannya jadi turbulence, gitu ya. Misalnya karena apa? Karena pompanya terlalu besar kekuatannya, sementara konstruksi sumurnya tidak bagus, gitu ya. Itu bisa semacam rebutan gitu air masuk ke sumur sehingga alirannya turbulens, sehingga penurunan di sumur menjadi sangat besar, gitu ya. Oke ya, jadi itu yang dinamakan turbulen atau non-linear well loss, gitu ya. Ini yang kita harus minimalisir, non-linear well loss ini. Nah sekarang kita akan coba diskusikan bagaimana menggunakan data pumping test untuk menganalisis seberapa besar kita punya aquifer loss, kemudian berapa besar kita punya linear well loss, dan punya turbulence atau non-linear well loss, gitu ya. Nah, kalau misalnya turbulensinya terlalu besar seperti saya sebutkan tadi, berarti ini ada yang salah dengan konstruksi sumur, ya. Oke ya. Nah jadi ini kalau saya ekspresikan dalam bentuk matematik, gitu ya, ini saudara bisa lihat bahwa penurunan total di sumur itu, gitu ya, itu adalah akibat ini, ya, BQ. B ini adalah koefisien, ya,
saudara bisa lihat gitu ya. Ini koefisien yang linear loss itu, baik aquifer loss, aquifer pasti linear ya penurunannya, ataupun linear well loss tadi itu gitu ya. Jadi BQ, Q ini adalah debit ditambah CQ pangkat P. Nah, CQ pangkat P ini yang kita sebut sebagai non-linear well loss gitu ya. Nah, Jacob ini menemukan hubungan empiris bahwa P-nya itu adalah sama dengan 2 ya. Jadi itu yang Jacob temukan secara empiris. Jadi kalau kita mau gunakan Jacob, dan itu saya rasa masih sering digunakan sampai dengan sekarang, bahwa SW itu sama dengan BQ ditambah CQ kuadrat. Jadi turbulensinya itu dalam bentuk kuadrat. Itu kalau menurut Jacob, dan itu yang masih sering digunakan sampai dengan sekarang. Nah, sekarang berarti tugas kita itu adalah untuk mencari koefisien ini. Berapa yang linear loss-nya itu, yang akibat aquifer, dan linear well loss akibat adanya gravel pack, adanya screen, itu masih ditolerir seperti saya sebutkan. Dan berapa besar koefisien yang non-linear, yang turbulensnya gitu ya. Nah, nanti kita bisa menilai apakah sumur kita ini bagus atau tidak gitu ya. Secara kualitatif kita bisa katakan kalau C-nya terlalu besar, berarti sumur kita tidak bagus ya. Nah, ini bisa kita ekspresikan secara matematik. Kalau saudara lihat, ini yang kita sebut sebagai well efficiency. Jadi well efficiency ini kalau saudara lihat, ini adalah penurunan, rasio antara penurunan linear loss dibandingkan dengan total penurunan. Jadi kalau efisiensinya sumurnya sangat bagus, itu artinya efisiensinya 100%. Itu artinya apa? Artinya kita tidak punya CQ kuadrat ini, atau C-nya sama dengan 0 ya. Yang mana itu sebenarnya less likely ya. Jadi kita jarang sekali mempunyai sumur yang sangat sempurna. Jadi masih suka ada aliran turbulennya, tapi ya itu harus kita minimalisir gitu ya. Nah, jadi well efficiency saya sebutkan sekali lagi, ini bisa kita ekspresikan secara matematis sebagai rasio linear loss dibandingkan dengan total penurunan ya, seperti itu. Nah, ini bagaimana kita menentukan B dan C? Ini ada metodenya, ini Hantus dan Bierschenk method gitu ya, Hantus-Bierschenk method. Ini Hantus dan Bierschenk ini mencoba mengaplikasikan prinsip superposisi. Saya rasa prinsip superposisi sudah saya diskusikan di kuliah sebelumnya ya. Jadi kalau kita aplikasikan prinsip superposisi terhadap, nah ini ada istilah lagi nih, step drawdown. Jadi step drawdown itu apa? Kita mencoba mengetahui penurunan maksimal muka air tanah yang terjadi di sumur dalam berbagai skenario kecepatan pemompaan. Nanti ada contohnya ya. Nah, jadi kalau kita ekspresikan yang tadi, yang ini kita ekspresikan dalam bentuk superposisi, maka kita akan dapat bahwa SWN ya pada debit ke N gitu, kecepatan pemompaan pada debit ke N itu sama dengan sigma dari delta Q dikalikan B REW ini adalah radius di sumur. Nanti kita lihat ya. Jadi B-nya ini adalah fungsi dari REW dan T dikurangi TI. Nanti kita akan coba diskusikan T dan TI ini ya. Ditambah CQN debit ke N dikuadratkan ya. Jadi ini sama aja dengan yang tadi saya rasa bentuknya. Ini adalah linear loss, ini adalah non-linear loss ya, seperti itu. Oke ya, jadi sekarang kita akan coba mengaplikasikan metode Hantus tadi itu untuk mencari B dan C-nya. Bagaimana prosedurnya? Jadi ini saudara lihat prosedur yang pertamanya ini kita plot antara penurunan atau drawdown terhadap waktu dalam skala semilog. Jadi skala semilog ini artinya drawdown-nya dalam linear, kemudian waktunya dalam skala log, ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini saudara lihat, ini tandai drawdown equilibrium. Nanti akan saya jelaskan drawdown equilibrium seperti apa, menandainya, prosedurnya gitu ya. Di drawdown equilibrium atau delta SWI pada setiap debit pemompaan, ya seperti itu. Itu adalah prosedur yang kedua.
Kemudian prosedur yang ketiga itu adalah kita tentukan nilai SWN. Jadi kalau ini tadi delta, ini SWN ini berarti kumulatifnya ya pada setiap debit pemompaan. Nanti kita lihat juga seperti apa ininya, praktikalnya ya. Kemudian yang keempat, kalau persamaan yang ini ya kita bagi dengan QN semuanya gitu ya, maka ini akan berubah jadi persamaan linier. Sehingga kalau kita plot SWN per QN terhadap N, maka kita akan mendapatkan garis lurus gitu ya. Nah, dari garis lurus ini sebagai konsekuensinya apa? Sebagai konsekuensinya C ini tentunya adalah nilai C ini adalah slope-nya atau gradient-nya gitu ya. Kemudian nilai B-nya apa? Nilai B-nya konsekuensi dari ini adalah intercept terhadap sumbu waktu gitu ya. Itu adalah nilai B-nya gitu ya. Jadi ini prosedurnya seperti ini, saya rasa cukup sederhana gitu ya. Oke ya, jadi sekarang saya akan coba jabarkan satu persatu metode Hantus itu ya, step drawdown untuk mendapatkan nilai B dan C ya. Nah jadi yang pertama, tadi prosedur yang pertama itu adalah plot drawdown terhadap waktu dalam skala semi-log. Jadi artinya drawdownnya dalam linear, waktunya dalam skala log. Jadi ini saya dapatkan data dari buku Krusman and Derder, Analysis and Evaluation of Pumping Test Data. Saya rasa itu buku standar textbook untuk pumping test ya. Jadi ini saudara lihat, ini penurunannya dalam skala linier, kemudian waktunya dalam skala log ya. Nah ini kemudian ini adalah hasil plotnya antara drawdown terhadap waktu ya. Jadi ini untuk debit pemompaan yang pertama, drawdownnya seperti ini, kemudian relatif konstan, kemudian ditambah lagi kecepatan pemompaannya, dia turun lagi sampai dengan relatif konstan, kemudian ditambah lagi kecepatan pemompaan, turun, kemudian sampai relatif konstan, dan seterusnya, gitu ya, seperti itu. Nah itu jadi ini adalah data representasi dari data step drawdown, ya, seperti itu. Nah kemudian kalau kita ambil untuk delta T sama dengan 100 menit gitu ya. Jadi delta T sama dengan 100 menit ini 10 pangkat 0 1 ya. Kemudian ini 10 pangkat 2 100, jadi kurang lebih segini delta T-nya untuk ini dua long cycle di sini gitu ya, seperti itu. Nah yang dimaksud dengan delta SWI itu adalah dari ini yang 100 ya, kita ambil yang 100 dari relatif steady state ini sampai dengan muka air tanah awal sebelum turun gitu ya, untuk step pemompaan yang pertama gitu. Jadi dalam hal ini delta TSW1 itu sama dengan 4,25 meter. Itu untuk step yang pertama. Nah untuk step pemompaan yang kedua sama juga, ini kita lihat dari mulai relatif konstannya ini sama juga untuk delta T sama dengan 100 menit sampai dengan sampai dengan penurunan yang steady state sebelumnya. Jadi ini dapat 1,7 meter gitu ya. Kemudian untuk yang ketiga juga sama, ini relatif steady state-nya itu diperoleh ketika delta T sama dengan 100 menit. Kalau kita lihat delta SW3 ini untuk step yang ketiga ini adalah sama dengan 2,80 meter gitu ya, dan seterusnya. Nah kalau saya tampilkan dalam bentuk tabel, maka saya akan dapat data seperti ini ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai drawdown equilibrium ya, drawdown ketika dia mencapai steady state ya. Jadi pada step 1 4,25, pada step 2 1,7, pada step 3 2,8, pada step 4 3,4, step 5 ini adalah 3,65, dan pada step 6 step terakhir adalah 4,2 ya. Jadi kita sudah dapat delta SW atau delta drawdown equilibrium pada setiap debit pemompaan ya. Nah langkah ketiga, tadi kalau saudara masih ingat, langkah ketiga itu adalah kita tentukan SWN, jadi kumulatifnya, kumulatif pada setiap debit pemompaan ya.
Jadi ini yang tadi itu yang kita punya 6 step ya, 6 step. Kemudian step pertama kecepatan pompanya sekian, step kedua kecepatan pompanya sekian, step ketiga sampai dengan step ke-6 ini kecepatan pompaannya. Tadi ini adalah drawdown equilibrium yang kita dapatkan dari grafik gitu ya, delta SWN untuk masing-masing step. Nah sekarang SWN ini apa? SWN ini adalah kumulatifnya gitu ya. Jadi pada step 1 ini SWN-nya ya tentunya ini masih satu kali pemompaan kan. Jadi SWN-nya itu adalah 4,25. Kemudian ketika step 2 gitu ya, kita tahu delta SW-nya itu, delta SWI-nya itu atau drawdown equilibrium-nya itu 1,7 deltanya. Berarti kumulatifnya berapa? Kumulatifnya adalah 4,2 ditambah 1,7. Jadi 5,95 ya, seperti itu. Kemudian pada step yang ketiga, berapa kumulatifnya? Ya 5,95 ditambah dengan drawdown equilibrium pada step ketiga. Jadi 5,95 ditambah 2,8 hasilnya 8,75 dan seterusnya. Jadi ini kumulatif dari ini ya, seperti itu. Jadi kita sudah punya SWN, kita ini debit pemompaannya. Kemudian tadi kita akan melakukan plot antara SWN per QN terhadap QN gitu ya. Jadi kita perlu di tabel kita satu lagi ini SWN per QN. Jadi SWN per QN ya tinggal ini dibagi ini aja ya. 4,2 dibagi 1306 hasilnya sekian. 5,95 dibagi 1693 hasilnya sekian, dan seterusnya gitu ya. Seperti itu. Nah langkah selanjutnya seperti saya sebutkan adalah plot ini SWN per QN kita plot terhadap QN ya. Seperti itu. Jadi saudara bisa lihat di sini plot SWN terhadap QN ini tadi kita sudah diskusikan sebagai konsekuensi dari kita bagi dengan QN. Ini kita akan punya linear relation seperti itu. Kemudian sebagai konsekuensi dari persamaan yang mana tadi itu? Yang sebagai konsekuensi dari persamaan awal itu yang ini gitu ya. C ini adalah slope, kemudian B ini adalah intercept dari grafik yang ini ya, plot SWN terhadap QN terhadap QM gitu ya. Jadi kalau saudara lihat ini slope-nya itu adalah 0,4 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan ini ya, dibagi dengan 2,75 kali 10 pangkat 3. Jadi ini per ini tangent slope ya, itu adalah nilai C. Kemudian B itu adalah intercept ya, intercept di sini. Jadi ketika QN sama dengan 0, jadi intercept terhadap sumbu SWN per QN ya. Jadi ini interceptnya ini kita bisa langsung baca nilai B-nya gitu ya. Jadi kita dapat C gradiennya itu 0,4 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 2,75 kali 10 pangkat 3 minus 3 pangkat 3 maaf. Jadi ini dapat 1,45 kali 10 pangkat minus 7 ya. Ini adalah nilai C-nya, kemudian nilai B-nya interceptnya adalah 3,26 kali 10 pangkat minus 3 ya, seperti itu. Nah, jadi dari hal ini kita dapatkan gitu ya nilai B dan nilai C ya. Jadi B itu adalah, saya ingatkan lagi, B itu adalah linear loss akibat aquifer dan akibat di sumur yang linear gitu ya, sementara C itu adalah akibat turbulence ya. Jadi kalau Jacob turbulensnya itu pangkat 2 itu yang tadi itu ya, seperti itu. Nah kemudian kalau kita ingin mengetahui efisiensinya, kita kembalikan lagi ke sini. Jadi efisiensi itu adalah BQ atau linear loss dibagi dengan total drawdown di sumur. Jadi total drawdown di sumur itu linear plus non linear gitu ya, seperti itu ini totalnya gitu ya. Nah ini kalau saya coba ini untuk berbagai debit pemompaan, misalnya dari 1000 meter kubik per hari sampai dengan 10.000 meter kubik per hari gitu ya, saya akan dapat well efisiensinya itu untuk yang 1000 itu adalah 96%. Jadi nearly perfect mungkin kalau kita pompa dengan kecepatan 1000 meter kubik per hari. Jadi
sedikit sekali komponen non-linear loss-nya gitu ya, seperti itu. Nah kalau saudara perhatikan, semakin cepat kita pompa gitu ya, ini nilai efisiensi sumur ini semakin berkurang gitu ya. Jadi artinya semakin cepat kita pompa ya, aliran turbulens itu akan semakin banyak gitu ya. Nah kemudian kalau kita coba analisis, saya akan membuat plot antara well efisiensi dengan berbagai macam debit gitu ya. Ini kalau saudara lihat, ini masih jatuh pada garis lurus, jadi linear. Jadi ini sumurnya mungkin ini relatif bagus gitu ya. Jadi kalau yang tidak bagus itu mungkin kalau kita naikkan kecepatan pemompaannya sedikit saja gitu ya, efisiensinya drop sekali gitu. Itu artinya tidak linear antara efisiensi dengan kecepatan pemompaan gitu ya. Nah kalau untuk kasus ini ternyata dengan kecepatan pemompaan seperti ini gitu ya, penambahan kecepatan pemompaan seperti ini, efisiensinya itu masih linear gitu. Jadi efisiensinya hanya dipengaruhi oleh kecepatan pemompaan. Jadi konstruksi sumurnya cukup bagus saya rasa kalau untuk sumur yang ini gitu ya. Kalau seperti saya sebutkan tadi, misalnya di sini kita naikkan 1000 meter kubik per hari, langsung efisiensinya itu jatuh jadi 60%. Nah itu mungkin ada yang bermasalah mungkin dengan sumurnya gitu ya. Kalau ini masih linear, jadi ini saya rasa sumurnya masih cukup bagus ya, seperti itu. Nah kemudian mengenai tadi saya sebutkan mengenai optimum yield gitu ya. Jadi berapa dong debit yang bisa saya ambil dari sumur ini? Itu tergantung dari salah satunya tergantung kalau kita lihat ini judgement saudara. Jadi saudara kalau pengen punya efisiensi, misalnya saudara batasi yang tolerable menurut saudara itu 70%, di bawah 70% saya rasa sumurnya tidak efisien, misalnya seperti itu gitu ya. Maka mungkin optimum yieldnya itu saudara pasang di antara 9.000 dan 10.000 meter kubik per hari gitu ya, seperti itu. Jadi bisa kita tentukan sendiri tergantung dari salah satunya gitu ya. Bisa saudara tentukan sendiri tergantung dari berapa efisiensi yang saudara anggap tolerable ya, seperti itu. Oke ya, jadi ini sedikit mengenai well efisiensi seperti tadi sudah saya diskusikan. Jadi kalau well efisiensinya bagus itu artinya less turbulence. Jadi aliran yang ke sumur itu laminar gitu ya, seperti itu. Itu drop muka air tanahnya tidak akan terlalu besar gitu ya, seperti itu. Jadi itu tergantung dari apa? Tergantung dari konstruksi yang bagus gitu ya. Kalau konstruksi yang bagus misalnya gravel pack-nya seragam gitu ya, bagus sekali, bersih gitu ya, itu artinya memungkinkan aliran melalui gravel pack itu menjadi linear. Tapi kalau gravel pack-nya tidak seragam seperti itu, banyak atau mungkin ada lumpur pemboran yang ngeplak gitu ya, nah itu chance untuk dapat turbulence itu sangat besar gitu ya, seperti itu. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau less turbulence itu artinya kita punya konstruksi sumur yang bagus gitu ya. Nah tadi sudah kita demonstrasikan juga bahwa well efisiensi itu tergantung juga dari pumping rate ya, seperti itu. Nah optimum yield salah satunya ya berapa efisiensi yang saudara inginkan gitu ya, dari sumur saudara gitu. Jadi itu bagaimana kita salah satu cara, bukan satu-satunya, salah satu cara untuk menentukan optimum yield ya. Nah kemudian ini PR-nya gitu ya. Jadi ini saya ambil dari buku Vincent Cherry kalau saya tidak salah, atau Krusman and Derrida, saya lupa, nanti saya akan asisten akan ngasih tahu gitu ya. Jadi ini sudah diberikan, ini penurunannya, ini drawdown, ini jadi sudah enak nih, sudah diberikan drawdown terhadap waktu gitu ya. Jadi ini drawdown terhadap waktunya seperti ini gitu ya. Jadi saudara bisa lihat ininya drawdown equilibriumnya, malah ini sudah diberikan juga drawdown equilibriumnya berapa, kemudian kumulatifnya berapa sudah diberikan, debitnya masing-masing sudah diberikan. Nah tugas saudara itu analisis, coba tolong analisis well performance dari dataset ini gitu ya.
Jadi efisiensinya bagaimana, kemudian saudara lihat kalau saudara batasi 70% efisiensi, kira-kira debit yang bisa diambil dari sumur ini berapa gitu ya. Nah kemudian analisis juga secara kualitatif dari grafik ini. Jadi saudara mungkin sudah punya intuisi juga ya dari grafik ini, kira-kira optimum yield-nya berapa gitu ya. Jadi nanti slide-nya diberikan oleh asisten untuk saudara analisis grafik ini. Oke, jadi saya rasa itu yang bisa saya berikan untuk well test gitu ya. Jadi intinya bahwa uji pompa atau pumping test itu cukup powerful ya. Jadi kita bisa mendapatkan parameter akifer, kita bisa juga mendapatkan bagaimana performa sumur gitu ya. Apakah sumur kita ini konstruksinya beres atau tidak, kemudian berapa debit yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi cukup powerful. Ini salah satu skill yang harus dikuasai oleh hydrogeologis. Tapi ingat ya bahwa pumping test itu seperti kita diskusikan di kuliah sebelumnya mempunyai beberapa kerugian juga atau kelemahan juga. Jadi artinya saudara hydrogeologis itu ya, calon hydrogeologis mungkin harus pandai-pandai memanfaatkan data pumping test. Jadi pandai-pandai maksud saya itu jangan data pumping test langsung dianalisis, langsung dimasukin rumus. Kalau rumusnya kan gampang semua gitu ya. Tapi physical meanings dari data tersebut itu yang harus saudara analisis terlebih dahulu gitu ya. Misalnya apakah saudara kerja di confine, kerja di leaky, apakah saudara punya geological boundary, punya no flow atau constant head gitu ya, seperti itu semua harus saudara analisis gitu ya, sehingga kerugian atau kemungkinan pitfall dari analisis data pumping test bisa saudara hindari gitu ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya berikan untuk kuliah sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.